identitas jurnal yang enak dalam pembuatan sejarah itu, yang pertama identitas jurnal utama dengan judul jurnal pengembangan instrumen asesmen keterampilan proses sains pada materi teori tumbukan. Nama jurnalnya itu Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Kimia, dikarang oleh Lucia Tiara Harumsari, Hila Rosilawati, dan Nina Kadarina. Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, edisi terbit April tahun 2016, kota terbit di Kota Lampung, volume 1 nomor 5, dan halaman 140 sampai 151. Untuk identitas jurnal pembanding 1, di mana judul jurnalnya itu Hydrodynamic and Non-Hydrodynamic Contribution to the Bimolecular Collision Rate of Solid Molecule in Supercooled Bulk Water. Dengan judul jurnalnya itu Jurnal Physical Chemistry, yang dikarang oleh Ida Perik, Dalibor Morunka, Bernie Wells, dan Miroslav Perik, yang diterbitkan pada tahun 2014, dan kota terbitnya itu di Amerika, volume 118, halaman dimulai dari 7.128 sampai 7.135. Untuk identitas jurnal pembanding 2 itu, mana judul jurnalnya Kontribusi hidrodinamik dan non-hidrodinamik terhadap laju tabrakan bimolekuler molekul larut dalam air curah superdingin. Jurnalnya itu analisis dampak kesalahan konsep laju reaksi terhadap kesalahan konsep kesetimbangan pada siswa SMA, yang dikarang oleh Yeye Fidel Ruman, Sirin M. Skandar, dan Endang Budiasi, yang diterbitkan pada tahun 2015. Kota terbitnya itu di Malang, volume 3 nomor 2, dengan halaman 68 sampai 73. ISSN-nya 2338917. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal utama. Nah, ringkasan jurnal utama yang berisikan tentang di mana kimia merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, struktur, sifat, perubahan, dan energetika zat yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Terdapat dua hal yang berkaitan dengan kimia. Yang pertama yaitu kimia sebagai produk, lalu kimia sebagai proses. Nah, di sini kimia sebagai produk yaitu kumpulan pengetahuan fakta-fakta konsep dari kimia tersebut, sedangkan kimia sebagai proses yaitu keterampilan. Nah, jadi di sini di mana pada jurnal itu diambil yaitu tentang materi teori tumbukan, yang dimana terkait dengan keterampilan. Nah, jadi pada jurnal ini dikaitkan dengan pengembangan instrumen asesmen keterampilan. Nah, jadi di sini dilihat bahwa penyusunan dalam ini yaitu menggunakan cara yaitu metode RND. Nah, di sini juga dalam teori tumbukan dijelaskan bahwa adanya suatu soal uraian dalam teori tumbukan itu. Nah, dan di sini juga dikatakan bahwa suatu penyusunan ini dapat diketahui dengan isi, konstruk, dan keterbacaan. Maka hasilnya suatu penelitian itu dia mendapatkan bahwa materi teori tumbukan itu benar-benar ada pengaruhnya yang dipakai dengan menggunakan instrumen asesmen keterampilan. Nah, yang berikut yaitu ringkasan jurnal pembanding. Nah, diketahui bahwa seorang penulis Ida Perik dan kawan-kawan 2014 menjelaskan tentang kontribusi hidrodinamik dan non-hidrodinamik terhadap laju tabrakan bimolekular. Nah, artinya di sini diambil teori tumbukan yang menggunakan teori tumbukan bimolekular.
Nah, jadi salah satu contohnya yaitu yang diambil adalah molekul larut dalam air curah super dingin. Nah, kita tahu bahwa salah satu zat di bumi yang paling penting adalah air. Nah, yang dimana air di sini menunjukkan sifat anomali yang diucapkan seperti penurunan kepadatan, peningkatan kompresibilitas isotermal, dan kapasitas panas isobarik. Nah, jadi dilihat dari jurnal ini diketahui bahwa ada pengaruh teori tumbukan terhadap suatu air dingin, maka suhunya tersebut akan rendah. Nah, suhunya tersebut rendah, jadi diamati oleh peneliti akan bersifat konvektif di dalam air. Oleh karena itu, air yang dingin pada suhu yang sangat rendah ini akan diukur menggunakan tetes air dan tidak adanya inti es gitu. Maka adanya hal tersebut karena teori tumbukan bimolekuler dipakai untuk penelitian dalam larutan air ini. Nah, yang ketiga yaitu ringkasan jurnal pembanding kedua. Nah, dari jurnal ini kita lihat bahwa dengan judulnya yaitu permasalahan yang terjadi pada laju reaksi serta kesetimbangan kimia dalam teori tumbukan. Nah, perubahan zat pada dasarnya yaitu perubahan kimia yang berdasarkan hukum, prinsip, konsep, dan teori. Nah, kita tahu bahwa banyak fenomena-fenomena kimia yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, salah satunya yaitu teori tumbukan. Nah, ada juga dia hukum-hukum kimia. Hukum-hukum kimia kan sangat banyak digunakan. Nah, salah satu di sini jurnalnya yaitu dalam materi laju reaksi. Nah, dalam materi laju reaksi di mana adanya pengaruh temperatur melibatkan suatu teori tumbukan itu akan meningkat temperaturnya sehingga dia meningkat kecepatan gerakan molekulnya, dan meningkatnya gerakan molekul akan meningkat juga energi kinetika dan laju tumbukan tersebut akan bereaksi gitu. Nah, reaktan dapat bereaksi menghasilkan produk jika molekul yang bertumbukan memiliki energi kinetik total sama atau lebih besar dari energi aktivasi yang cukup melampaui energi aktivasi. Oleh karena itu, temperatur sangat berpengaruh terhadap teori tumbukan ini untuk menaikkan molekul dalam energi kinetika serta energi aktivasi, sehingga mereka akan sama-sama naik dan bersifat efektif dan berakibatkan laju reaksi semakin besar. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara permasalahan laju reaksi dengan kesetimbangan kimia. Baik, di sini saya akan memaparkan kelebihan dan juga kekurangan isi jurnal. Yang pertama adalah kelebihan. Pada jurnal utama, penggunaan bahasa yang digunakan sangatlah efektif, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Masalah yang diuraikan dalam jurnal cukup jelas, yaitu membahas dan meneliti penilaian keterampilan sains, materi tumbukan, serta mencakup teori-teori yang lebih banyak. Berbeda halnya dengan jurnal pembanding pertama dan juga kedua. Pada jurnal pembanding pertama menekankan kepada materi kontribusi hidrodinamik dan non-hidrodinamik terhadap laju tabrakan bimolekuler molekul larut dalam air curah super dingin, di mana pada jurnal ini lebih menekankan kepada materi tumbukan dan dilengkapi dengan rumus-rumus yang berkaitan. Namun penggunaan bahasa yang cukup rumit,
sehingga jurnal ini hanya cocok dijadikan sebagai bahan pembandingan. Dan jurnal pembanding kedua dengan judul materi aspek kesalahan konsep laju reaksi terhadap kesalahan konsep kesetimbangan pada siswa edisi Juni 2015. Cakupan materi pada jurnal ini lebih menitikberatkan pada penelitian terhadap siswa yang terkait pemahaman konsep dasar laju reaksi, sehingga jurnal ini hanya dijadikan sebagai bahan pembanding. Nah, jurnal utama yang direview edisi April 2016 masih tergolong terbaru, sehingga informasi yang ada dalam jurnal masih sangat terbaru jika dibandingkan kedua jurnal lainnya, dan penggunaan sumber referensi masih up to date, sehingga menarik minat bagi pembaca untuk membaca jurnal ini. Yang kedua adalah kelemahan jurnal. Di samping kelebihan-kelebihan dari jurnal tersebut, jurnal ini juga memiliki kelemahan, yaitu salah satunya sulitnya mengakses jurnal internasional serta sulitnya pemahaman dalam menganalisa, membaca, dan memahami bahasa yang dipakai dalam penulisan. Adapun kesimpulan dari kegiatan critical journal review ini ialah teori tumbukan dapat digambarkan sebagai pertemuan partikel-partikel reaktan dari suatu tumbukan. Tumbukan yang terjadi mampu menghasilkan reaksi yang disebut dengan tumbukan efektif dan tidak menghasilkan reaksi. Energi kinetik molekul dan arah molekul menentukan efektivitas tumbukan. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi yang terjadi dapat menyebabkan putusnya rantai zat. Misalnya, A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB, yang berarti ikatan AA dan BB terputus dan membentuk ikatan AB. Dalam laju reaksi, pengaruh temperatur melibatkan konsep energi kinetik dan teori tumbukan, yaitu peningkatan temperatur akan meningkatkan kecepatan gerakan molekul. Peningkatan gerakan molekul akan meningkatkan energi kinetik dan laju tumbukan molekul. Konsentrasi, luas permukaan, temperatur, dan katalis berhubungan erat dengan tumbukan antar partikel yang juga merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan laju reaksi. Teori tumbukan dalam ketika jurnal disajikan dalam konteks yang berbeda, di mana jurnal utama dengan konsep metode belajar dalam teori tumbukan. Jurnal pembanding pertama, aplikasi teori tumbukan, dan jurnal pembanding kedua berkaitan dengan penjelasan dasar teori tumbukan. Dalam kegiatan pembelajaran, metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran materi teori tumbukan ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development.